Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, Ustazah harap anak-anak Ustazah semua masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita via daring ini. Dan tetap tak lupa juga Ustazah tetap memberikan semangat untuk anak-anak Ustazah ya, walaupun masih dalam keadaan pandemi seperti ini dan belajar online, tetap semangat harus dijaga, karena kalau semangat tidak dijaga kalian akan merasa bosan. Tapi kalau kalian punya motivasi dan semangat, insya Allah akan terus tetap belajar seperti biasanya. Nah, alhamdulillah untuk anak-anak kelas 9 Ustazah yakin semuanya sudah mulai mengerti arti tadi tanggung jawab, jadi bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, sehingga bisa mengikuti pelajaran, bukan hanya pelajaran IPA tapi juga pelajaran-pelajaran yang lainnya. Nah, sedikit kita mereview tentang pelajaran kita minggu lalu. Kita sudah belajar tentang muatan listrik, dan kita tahu kalau setiap seluruh benda yang ada di sekitar kita ini itu tersusun dari sebuah partikel yang kita sebut dengan partikel-partikel yang sangat kecil yang kita sebut dengan atom. Nah, atom itu dalam satu atom itu dia terdiri dari beberapa muatan. Ada dia muatan positif, ada dia muatan negatif dan netral. Muatan positif kita sebut dengan proton, sedangkan yang netral kita sebut dengan neutron. Elektron kita sebut dengan muatan negatif. Nah, minggu lalu juga Ustazah sudah jelaskan sebuah benda dikatakan dia kalau bermuatan netral jika jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya, maka muatannya netral. Benda itu disebut dengan benda netral. Tetapi benda yang bermuatan positif itu jika jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektronnya, artinya muatan positifnya lebih banyak daripada muatan negatifnya. Dan benda bermuatan negatif atau kita sebut benda bermuatan negatif adalah benda yang jumlah protonnya lebih sedikit daripada jumlah elektronnya, artinya jumlah muatan negatifnya lebih banyak daripada muatan positifnya. Nah, terus kita juga udah belajar tentang interaksi antar muatan, atau seperti yang udah kita ketahui, muatan yang dapat berpindah itu adalah elektron, ya kan? Elektron yang bisa berpindah. Kenapa elektron yang berpindah? Karena elektron berada di kulit atom dan kemudian massa elektron lebih kecil daripada massa proton. Nah, sifat muatan listrik statis juga udah kita pelajari. Itu jika muatan yang sejenis bertemu, maka interaksi yang terjadi adalah muatan itu akan saling tolak menolak, dan jika muatan yang tidak sejenis bertemu, maka akan terjadi interaksi saling tarik menarik. Ya, contohnya kalau muatan negatif ketemu dengan muatan negatif, maka dia akan tolak menolak, dan muatan positif ketemu muatan positif juga tolak menolak. Yang tarik menarik yaitu muatan positif ketemu dengan muatan negatif. Kemudian kita juga udah belajar tentang deret ribolistrik, ya kan? Deret ribolistrik adalah daftar benda-benda dalam deret tertentu. Ketika benda tersebut digosokkan dengan benda yang berada di deret atasnya, maka benda tersebut menjadi bermuatan negatif. Sebaliknya, ketika benda tersebut digosok dengan benda yang berada di deret bawahnya, maka benda tersebut akan bermuatan positif. Sebagai contoh misalnya gelas atau wall kita gosokkan dengan kayu. Wall kita gosokkan dengan kayu. Kayu itu berada di bawah atau di atas dari deret ribolistrik ini. Ini kan ada tabel ini kan, nih ya, harus kalian ingat ya. Kalau dia bendanya berada di bawah dari deret yang disebutkan, misalnya wall ada di urutan 4, sedangkan kayu ada di urutan 8. Maka kalau dia berada di bawahnya, si wall ini akan bermuatan positif. Nah, jika wall digosokkan dengan gelas atau kaca, kita lihat gelas ini dia berada di atas wall, maka si wall ini dia bermuatan negatif. Ingat ya, kalau dia
Kalau benda yang digosokkan berada di atasnya, maka benda ini dia bersifat negatif. Sedangkan kalau dia bendanya berada di bawahnya, maka benda tersebut bersifat positif. Ada juga Ustazah juga kemarin jelaskan tentang deret yang Ustazah buat itu karawol suplanit, ya kan? Ingat ya nak, karawol suplanit. Karawol suplanit. K untuk kaca, ra untuk rambut, wol untuk wol, su untuk sutra, pla untuk plastik, nit itu ebonit. Ebonit itu adalah jenis batu ya. Nah, kemudian jika kita gosokkan sutra, misalnya kita gosokkan dengan rambut misalnya. Sutra kita gosokkan dengan rambut, maka kalau dia berada di sebelah kiri kita dia berada di sebelah kiri dari benda yang digosokkan, maka dia akan bermuatan positif. Kalau dia berada di sebelah kanan, maka dia bermuatan negatif. Contoh sutra dengan rambut. Sutra dengan rambut. Yang sebelah kiri yang mana? Rambut. Maka rambut bermuatan positif, sedangkan sutra bermuatan negatif. Nah, kaca dengan wall misalnya. Kaca bermuatan positif, wall bermuatan negatif ya. Sama kan seperti yang tadi deret tribun listrik tadi ya kan. Nah, keseringan tuh soal yang masuk tuh ya ini aja, kaca, rambut, wall, sutra, plastik dan ebonit sering masuk ini ke dalam soal-soal yang ada. Nah, jadi pahami aja karawol suplanit ya. Kalau sebelah kiri dia positif, sebelah kanan dia negatif. K untuk kaca, ra untuk rambut, wol untuk wol, su untuk sutra, pla itu plastik, nit itu ebonit. Nah, itu interaksi antar muatan listrik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum kolom. Hukum kolom. Kita akan belajar tentang hukum kolom. Apa itu hukum kolom? Nah, hukum kolom ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Charles Coulomb pada tahun 1736 sampai dengan 1806 Masehi. Si Coulomb ini melakukan percobaan dengan menggunakan tipe keseimbangan untuk menentukan gaya di antara dua bola yang bermuatan. Nah, akhirnya Charles Coulomb menimbulkan bahwa ada hubungan gaya listrik, muatan listrik, dan jarak antara kedua muatan. Jadi hubungan itu disebut dengan hukum Coulomb. Disebut dengan hukum Coulomb. Gaya listrik yang disampaikan oleh Charles Coulomb ini ada dua jenis, yaitu kalau dia sejenis maka akan terjadi gaya kalau dia sejenis ya kan, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Berarti ada dua gaya, yaitu gaya tarik menarik dan gaya tolak menolak. Gaya tarik menarik terjadi ketika muatannya berbeda jenis. Ada dua buah muatan bertemu dan dia berbeda jenis, maka akan terjadi gaya tarik antara kedua muatan tersebut. Tetapi kalau misalnya muatan yang bertemu dia sama-sama atau sejenis, maka akan terjadi gaya tolak menolak seperti pada ini. Kamu perhatikan di sini ada yang kotak warna orange ini kan. Ini ada dua buah muatan. Muatan pertama kita sebut dengan Q1. Q itu dia muatan ya, lambang dari muatan. Q1, yang kedua kita sebut dengan Q2. Q1 dan Q2. Q1 dan Q2 ini terpisah oleh jarak. Ada jarak di sini kan, jarak antara Q1 dan Q2 ada jarak. Nah, gaya yang terjadi yaitu gaya tolak, ya kan? Karena dia sejenis. Begitu juga dengan halnya yang dia muatan negatif. Terjadi gaya tolak. Berbeda dengan yang bawah ini. Yang bawah ini dia Q1-nya positif, Q2-nya negatif, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Gaya yang menyebabkan suatu benda bermuatan listrik saling mendekat disebut dengan gaya tarik menarik. Sedangkan gaya yang menyebabkan suatu benda bermuatan listrik saling menjauh disebut dengan gaya tolak menolak. Nah, hukum Coulomb itu hukum Coulomb itu ini kan gaya F ini kan gaya seperti yang udah pernah kita pelajari. Gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik di antara dua buah muatan, ini dua buah muatan ya kan, berbanding lurus atau sebanding dengan hasil kali kedua muatan,
dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Gaya tarik atau gaya tolak menolak yang terjadi antara dua buah muatan sebanding, ada sama dengan sini kan, sebanding dengan hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Artinya jika suatu muatan, ini ada dua buah muatan ini kan, nah, besar dari gaya di sini sama dengan besar dari hasil kali antara kedua buah muatan. Tetapi kalau misalnya gayanya bendanya dekat misalnya kan, nah, dia berbanding terbalik ya dengan kuadrat jarak. Jika dia jaraknya semakin dekat, semakin kecil ya kan, maka yang terjadi gayanya semakin besar. Tapi jika muatan itu jaraknya sangat jauh atau besar, maka gaya yang terjadi itu sangat kecil. Itu ya, berbanding terbalik. Sedangkan kalau dia dengan muatan, kedua muatan ini dia sebanding. Jadi hukum Coulomb ini tadi gaya sebanding, gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak sebanding dengan hasil kali antara kedua buah muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Maka disimpulkan dia rumusnya menjadi F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ini rumusnya. Apa itu K? Pertama dulu apa itu F? F seperti yang udah pernah kita pelajari, F itu simbol dari gaya. Nah, gaya di sini adalah gaya listrik ya kan, gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak antara dua buah muatan. Sedangkan K itu adalah konstanta elektrostatis dan nilainya tetap, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Jadi K ini nilainya tidak akan berubah, tetap 9 kali 10 pangkat 9. Itu nilai dari K, 9 kali 10 pangkat 9. Dia konstanta elektrostatis dan dia nilainya namanya konstanta, pasti tetap ya, 9 kali 10 pangkat 9. Mudah dihafal. K itu nilainya tetap, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1 dan Q2 ini adalah muatan listriknya. Q1 muatan listrik yang pertama, Q2 itu muatan listrik yang kedua, karena ini kan hubungan antara kedua buah muatan. Nah, Q1 muatan 1, Q2 muatan 2, dan R ini adalah jarak antara dua buah muatan. Jarak antara dua buah muatan. Itulah hukum Coulomb. Nah, yang perlu nanti kan akan Ustazah jelaskan tentang contoh soal dari hukum Coulomb. Tapi sebelum Ustazah jelaskan contoh soal dari hukum Coulomb, Ustazah akan sedikit memberitahukan informasi apa saja yang harus kamu pahami ketika kita belajar tentang hukum Coulomb. Di hukum Coulomb ini nanti kita akan belajar tentang konversi satuan. Ya, kita akan belajar tentang konversi satuan karena ini banyak terjadi banyak di soal-soal ya. Konversi satuan. Seperti ini tadi belum saya jelaskan ya. Satuan dari masing-masing ini. Kalau dia gaya, satuannya adalah Newton. Ya kan? Gaya satuannya adalah Newton. Sedangkan konstanta itu satuannya Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Sedangkan muatan itu satuannya adalah Coulomb. Tulisannya C besar. Muatan satuannya adalah Coulomb. Sedangkan R itu adalah jarak, satuannya adalah meter. Ya, ini satuan dari variabel-variabel yang di atas ini. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan hal-hal yang akan diperhatikan sebelum kita melakukan perhitungan dengan menggunakan hukum Coulomb. Yang pertama adalah konversi satuan. Dalam menyelesaikan hukum Coulomb ini, kita juga harus merubah atau mengkonversikan satuan dari variabel yang ada. Misalnya, kadang-kadang di soal itu dia dibuat gayanya misalnya atau muatannya misalnya 2 mili Coulomb. Jadi nanti yang terjadi ada yang sering dijumpai ya di soal-soal, yang pertama adalah mili Coulomb, ada mikro Coulomb. Ini bacanya mikro, tulisannya kayak gini ya. Ini bacanya mikro Coulomb. Ini mikro. Ini tadi mili, M itu mili ya, mili Coulomb. Yang ini mikro Coulomb, dan yang terakhir adalah nano Coulomb.
milikolum, ya kan? Kemudian mikrokolum dan nanokolum. Ya. Nah, untuk milikolum ini, mili itu 10 pangkat minus 3. Ya, mili 10 pangkat minus 3. Nano 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 6. Mikro 10 pangkat minus 6. Sedangkan nano 10 pangkat minus 9. Ya, mili 10 pangkat minus 3, mikro 10 pangkat minus 6, nano 10 pangkat minus 9. Misalnya di soal, diketahui muatan yang pertama yaitu 3 milikolum, gitu kan. Nah, karena tadi di rumus yang ada itu muatan itu satuannya dalam kolum, jadi milinya ini harus kita konversikan. Caranya gimana? Buat 3 mili itu kan 10 pangkat minus 3, jadi buat 3 kali 10 pangkat minus 3 kolum. Itu untuk yang mili. Atau misalnya yang mau yang mikro misalnya muatan yang kedua diketahui 6 mikrokolum, gitu kan. Maka dirubah jadinya 6 mikro berapa? 10 pangkat minus 6. 6 kali 10 pangkat minus 6 kolum. Gitu caranya. Begitu seterusnya kalau misalnya dia nano, tinggal dirubah aja kali 10 pangkat minus 9. Gitu ya. Itu untuk konversi satuan. Yang harus diingat tuh mili, mikro, dan nano. Ini yang sering jumpa pada soal yang akan kita temui. Soal-soal yang sering ditemui itu dia biasanya mili, nano, dan mikro. Nah, selanjutnya yang harus kalian ingat lagi, yang selanjutnya yang harus kalian perhatikan itu tentang aturan pangkat. Aturan pangkat ini sebenarnya pelajaran matematika, aturan pangkat, tapi sedikit saja kasih tahu aja untuk mengingatkan kalian. Nanti di soal akan banyak kita jumpain seperti untuk penyelesaian dari rumus-rumus contoh soal atau penyelesaian soal-soal yang akan kita temui. Nah, aturan pangkat yang harus kamu pahami yang pertama, misalnya ada A dikali N, A pangkat N misalnya, A pangkat N dikali A pangkat M, maka ini sama dengan A, ya kan? A pangkat N ditambah M. Misalnya gini, 3 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 3. Berapa ini? Karena ini sama, ya kan? Berarti tinggal buat 3 dikali ini ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 7. Gitu. Ya, ingat ya yang pertama, kalau misalnya pangkatnya dikali, maka kalau misalnya ada perkalian pangkat, maka pangkatnya ini ditambah. Perkalian menggunakan pangkat, maka pangkat ini ditambah, ya. Kemudian kalau misalnya pembagian menggunakan perpangkatan, misalnya A pangkat N dibagi A pangkat M, misalnya A pangkat N dibagi A pangkat M, sama dengan ini. Kalau udah pernah belajar matematika jadi tahu deh, A N dikurang M, ya. Jadi kalau dia kali, pangkat ini ditambah. Kalau dia bagi, pangkatnya dikurang, ya. Contoh 2 pangkat 8 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 2 misalnya. 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 2 misalnya. Kita buat di sini 2-nya. 2, kemudian pangkatnya diapain? Dikurang. 8 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 6. Gitu ya. Kalau pembagian pangkat kurang kali pangkat ditambah. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada bilangan berpangkat itu dipangkatkan lagi, misalnya nih A pangkat N dipangkatkan dengan M. Ini rumusnya jadi
A pangkat N dikali M. Contoh 2 pangkat 2 misalnya kan, 2 pangkat 2 dipangkatkan 6 misalnya, 2 pangkat 2 pangkat 6 gitu kan. Nah pangkatnya ini dikalikan jadinya 2 kali 6 berapa? 12, jadi 2 pangkat 12 gitu. Itu untuk aturan perpangkatan. Nah kalau dibagi bagaimana? Misalnya 1 per A pangkat N ini sama dengan A pangkat minus N. Contoh 1 per 2 pangkat 8 ini sama dengan 2 pangkat minus 8. Ininya hilang, ini hilang, digantikan jadi minus pangkat, ini pangkat ini naikkan ke atas, 2 pangkat minus 8. Inilah yang harus kamu perhatikan dalam menghitung atau menyelesaikan rumus yang menggunakan hukum kolom. Tadi aturan konversi itu tadi konversi satuan, yang kemudian aturan pangkat. Ini harus kamu perhatikan ya nak. Nah selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang contoh soal dengan menggunakan hukum kolom. Contoh soal dengan menggunakan hukum kolom. Contohnya misalnya ini sudah buat ya. Contoh soal. Dua benda yaitu benda A dan benda B. Benda A dan benda B. Benda A dan benda B bermuatan sama. Bermuatan sama yaitu 9 kolom misalnya, ya kan, 9 kolom. Jika kedua benda tersebut terpisah jarak, tulisannya cantik kali ya, maklum aja lah ya, terpisah jarak 300 mm misalnya, 300 mm. Gaya apakah yang terjadi? Kan? Hitunglah besar gaya antara kedua muatan tersebut. Ini kan. Nah, kita selesaikan ya. Kita buat dulu apa yang diketahui. Diketahui dua benda bermuatan sama. Berarti ada dua muatan ya. Muatan pertama kita sebut dengan Ki-A misalnya, atau Ki1. Ki1-nya berapa muatannya? Katanya muatannya sama, 9 kolom. Berarti muatan kedua juga 9 kolom. Kalau dia nggak ada tanda minus di sini, berarti dua-duanya bermuatan positif. Ya. Karena di sini nggak ada buat positif atau minus kan, kayak gini aja. Berarti ini dia muatannya bermuatan positif. Kemudian jika benda tersebut terpisah jarak 300 mm, jaraknya ya kan 300 mm. Nah ada mili di sini, harus kita rubah ke meter. Mili tadi 10 pangkat berapa nak? 10 pangkat minus 3. Jadi kita buat aja di sini 300 kali 10 pangkat minus 3 meter. Ya kan? Mau kita hilangkan nolnya 2 ini bisa. Kalau kita hilangkan nolnya 2, ini 3 misalnya, ini tambah ke sini. Hilang nolnya 2, ini tambah 2. Jadinya minus 3 tambah 2 jadi minus 1. Jadinya 3 kali 10 pangkat minus 1 meter. Terus apalagi yang diketahui? Udah ya, udah selesai. Apa yang ditanya? Yang ditanya yang pertama gaya apa yang terjadi? Nah, karena dia kedua muatan ini dia bermuatan positif, sejenis, maka yang terjadi adalah gaya tolak menolak. Ya kan? Karena dia muatannya sejenis. Yang terjadi adalah gaya tolak menolak. Kemudian, berapakah besar gayanya?
besar gaya. Gaya rumusnya apa? F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. Ini kan? Masukkan rumusnya. F sama dengan K tadi berapa nilainya nak? Konstanta. Konstanta itu dia tetap tidak berubah nilainya 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan Q1 nya 9 dikali dengan Q2 nya 9. Buat di sini 9. Dah, dibagi dengan kuadrat jarak. Jaraknya berapa? R-nya ini. Buat sini 3 kali 10 pangkat minus 1 ini dikuadratkan. Udah, sama dengan F sama dengan kalikan dulu yang tidak ada pangkatnya ini. 9 dikali 9 dikali 9. 9 pangkat 3 kan? 9 kali 9 kali 9 berapa? 729 kali. Ini kan ada sisanya. Buat sini 10 pangkat 9. Udah, per ini dikuadratkan 3 pangkat 2 berapa? 9 kali 10. Buatnya 10 nya dulu. Nah, kalau pangkat dipangkatkan lagi dia diapain tadi? Dikali. Jadinya minus 1 dikali 2. Jadinya minus 2. Paham sama yang di sini kira-kira? Yang pertama tadi, langkah yang pertama kita kalikan dulu yang dia tidak ada pangkatnya. 9 kali 9 kali 9. Hasilnya 729. Dikali 10 pangkat 9 itu tinggal kita pindahkan ya 3 kali 10 pangkat 9 per nih, ini dikuadratkan 3 dikuadratkan itu 3 pangkat 2 9 kali 10 nya buat dulu 10. Nah, pangkatnya ini diapain? Pangkatnya ini kita kali dengan pangkat yang di luar. Minus 1 dikali 2 jadi minus 2. Sampai sini paham nak? Mudah-mudahan paham ya. Nah, kemudian dibagi 729 dibagi 9 berapa? Kalau ada kalkulatornya boleh pakai kalkulator sambil mencari-cari, coba. Jadi disiapkan terus alat-alatnya ya. 729 dibagi 9 hasilnya adalah 81 kali. Ini kan, ini tadi kan yang pertama kita bagikan dulu yang dia tidak ada pangkatnya, ini kita bagikan dengan ini. Selanjutnya yang berpangkat ini kita bagikan. Tadi kayak mana aturan pangkatnya? Kalau dia bagi, kalau dia bilangan berpangkat dibagi, diapain? Pangkatnya dikurang, ya kan? Pangkatnya dikurang. Ya udah kita kurangkan aja. 9, ya kan? 9 dikurang minus 2, ya kan? 9 dikurang minus 2. Minus ketemu minus jadi plus, jadi 9 tambah 2. Jadi 9 tambah 2 berapa? 11. Jadinya 81 kali 10 pangkat 11 Newton. Newton itu adalah satuan dari gaya. Paham kira-kira nak? Ini untuk contoh soal yang pertama. Nah, untuk contoh soal yang kedua, misalnya sebuah benda bermuatan A, diketahui benda bermuatan A adalah 3 mili kolom dan benda B adalah 9 mili kolom. Nah, jarak kedua benda nampak nggak? Nampak ya. Jarak kedua benda yaitu 2,7 cm. Hitunglah gaya tolak menolak pada benda tersebut. Kenapa dibilang gaya tolak menolak, nak? Karena bendanya kedua-duanya bermuatan positif, ya kan? Gak ada tanda negatif di situ kan? Tersebut. Nah, terus pun kalau misalnya nanti ada soal ketemu misalnya positif 3 ketemu negatif 9 misalnya. Nah, tanda positif dan negatif ini nanti nggak kita gunakan dalam perhitungan. Tanda positif dan negatif itu hanya menunjukkan interaksi antara kedua buah muatan. Misalnya muatannya itu bermuatan positif atau bermuatan negatif gitu. Itu aja. Nah, berarti apa yang diketahui? Kita buat yang diketahui. Q1 muatan pertama yaitu 3 mili kolom.
Nah, ini ada milih, harus kita rubah ke kolom. Jadinya 3 kali 10 pangkat minus 3 kolom. Kemudian benda B Q2 yaitu 9 mili kolom. Ini juga harus kita rubah menjadi 9 kali 10 pangkat minus 3 kolom. Kemudian jaraknya yaitu 2,7 cm, ya kan? 2,7 cm. Cm ini juga harus kita rubah ke meter. Jadinya 2,7 kali 10 pangkat minus 2. Ya kan? Kalau meter gitu kan? 2 meter. Nah, berhubung waktunya juga sudah habis, jadi kayaknya minggu depan lah usah lanjutkan penjelasan tentang contoh soal yang kedua ya, hukum Newton. Nanti kalian pelajari dulu, ulang-ulang aja videonya. Jika ada yang kurang dipahami, tanya saja. Nah, untuk latihan minggu depan aja usah kasih latihan, setelah usah jelaskan juga contoh soal yang kedua ya. Jadi untuk hari ini itu aja yang bisa Ustazah sampaikan. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Jika ada yang tanyakan bisa hubungi Ustazah langsung. Kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.